Shalom, 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 shalom. Selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat pagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, di pasar Minggu cuacanya cerah Bapak Ibu. Saya percaya juga di tempat saudara cuacanya cerah juga. Atau mendung atau hujan, bagaimanapun situasinya, percayalah berkat Tuhan luar biasa atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman, bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Salam Bung Mazmur di Palangkaraya. Selamat hari Minggu. Papa Cia, Abang Trigodel di Palangkaraya, Tuhan berkati. Inang Modor di Ciracas, Jakarta Timur, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam Le Henry, Naburju, Mama Kapitong juga di Kasongan, Kalimantan Tengah. Shalom Kasongan, haleluya, puji Tuhan. Itu Yohana, Tuhan berkati ya. Nanti kita bantu promosi. Apa nih? Cake. Pagi-pagi dikirim kue sama itu Yohana. Luar biasa itu Yohana. Mari kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu yang lain boleh menyusul ya. Puji Tuhan. Kalau ada kendala teknis audio video, Bapak Ibu bisa jemaat khususnya atau pengerja yang mengikuti ibadah ini nanti bisa langsung menghubungi Ibu Gembala ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan posisi duduk saudara nyaman. Dan kalau ada kendala teknis audio video, segera kabari Ibu Gembala. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur, kami bersuka cita kalau kami boleh hidup di minggu pertama 6 Juni 2021 semua karena anugerah Tuhan. 1 bulan boleh berlalu dan kalau kami boleh ada sampai detik ini, kami percaya tangan Tuhan Yesus yang perkasalah yang menopang setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersuka cita, bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih kami. Tuhan Yesuslah yang mengurapi kami. Tuhan Yesuslah yang memberkati hidup kami. Kami bersuka cita Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami bersuka cita satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan indah pada waktunya. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Betol Indonesia Jemaat Moriah penuh dengan kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, salam bagi Bapak Ibu baru bergabung. Diberkatilah saudara dimanapun berada. Terima kasih buat waktunya telah mengikuti ibadah online Gereja Betol Indonesia Jemaat Moriah. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama dengan pujian ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kembali kita katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Sama-sama dengan iman katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
hidupku. GB Moria, mari angkat suaramu katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, katakan dari awal, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini di minggu pertama di bulan yang baru. Katakan dari awal, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, mari sembah. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. GB Moria, mari sembah Tuhan sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.
sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Immanuel. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu. Bersyukurlah buat kasih karunia-Nya, bersyukurlah buat anugerah-Nya, bersyukurlah buat pemeliharaannya. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau dahsyat, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang pegang hari esok kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus Kau yang bela kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, hosana bagi-Mu Yesus. Roh Kudus yang manis urapi umat-Mu, Roh Kudus yang manis jamah umat-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Kau yang pegang hari esok kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Kau segalanya bagi kami. Oh, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang memilih kami Yesus, Kau yang mengurapi setiap kami. Oh, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Gibi Moria, mari angkat suaramu, angkat tanganmu, mari katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu, oh, janji-Mu seperti fajar
meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh beribadah. Semua kan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya kemanapun kaki kami melangkah, hidup kami diberkati dan kami jadi berkat bagi sesama. Kami jadi saksi Kristus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Diberkatilah Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak lahir itu dan burju dimanapun berada. Dari Gang Kenanga, rumah kami, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami mengucapkan Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan luar biasa menyertai saudara dan saya dimanapun berada. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di Pasar Minggu cuacanya cerah sekali Bapak Ibu. Iya kan? Saya nggak tahu bagaimana cuaca di rumah saudara atau di daerah saudara, khususnya di Kalimantan ataupun di Siantar, di Medan, di Papua, di Manado, di Surabaya, di Bali, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini dan jam berapapun, saya percaya selama engkau dan aku imannya berakar dalam firman Kristus, buah-buah roh ada pada kita, hidup kita diberkati, kita jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini minggu pertama di bulan Juni, 6 Juni 2021 adalah pernikahan Kristen. Sama-sama katakan pernikahan Kristen. Sama-sama katakan pernikahan Kristen. Bapak Ibu jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang pertama di Facebook saya. Seperti kita ketahui bersama dalam iman Kristen, pernikahan itu monogami. Sama-sama katakan monogami. Monogami itu apa artinya Pak Gembala? Monogami artinya satu suami menikahi satu istri. Amin. Satu istri menikahi satu suami. Nggak boleh satu suami punya 2, 3, 4, 5 istri. Nggak boleh. Pernikahan Kristen itu monogami. Satu suami hanya boleh menikahi satu istri. Nggak boleh kawin cerai. Amin Bapak Ibu. Jadi pernikahan Kristen itu monogami. Satu suami hanya boleh punya satu istri. Kemudian seiman. Nggak boleh beda iman. Amin. Jadi harus sama-sama cinta Tuhan. Jadi yang pertama monogami, yang kedua seiman. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi buat sahabat-sahabatku kaum muda yang belum menikah, carilah pasangan yang seiman. Amin. Tapi dia ganteng Pak Gem. Ganteng itu nggak bisa bayar kontrakan kawan. Iya kan? Ganteng itu nggak bisa bayar kontrakan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kendala? Nah, kalau ada kendala segera hubungi Ibu Gembala. Jadi yang pertama monogami pernikahan Kristen itu. Yang kedua seiman, nggak boleh beda iman. Yang ketiga tidak sejenis. Amin. Karena Allah jelas menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Nggak boleh saudara. Itu sudah melawan hukum firman Tuhan itu. Karena jelas kitab Kejadian berkata Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah. Amin. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama monogami pernikahan Kristen itu artinya satu suami hanya boleh punya satu istri hanya boleh punya satu suami. Amin Bapak Ibu. Yang kedua seiman, nggak boleh beda agama, harus seiman, sama-sama cinta Tuhan Yesus. Yang ketiga tidak sejenis. Amin. Tidak sejenis, apapun ceritanya tidak boleh sejenis. Haleluya, nggak boleh sejenis. Gereja yang benar, gereja yang diurapi Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan, tidak boleh memberkati pernikahan yang sejenis. Amin. Iya, kita menolak pernikahan sejenis. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan
menceritakan dalam Alkitab kita juga, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, memiliki komitmen menjaga pernikahannya, mulai dari diberkati sampai maut yang memisahkan. Amin. Iya. Jadi ini saudara, ini harus diluruskan ini. Jangan kita ngomong sorga-sorga terus. Jangan kita hanya ngomong-ngomong ruang Maha Kudus terus. Yang di bumi ini yang nyata-nyata harus kita sampaikan juga. Amin Bapak Ibu. Iya kan. Pernikahan Kristen itu yang pertama monogami. Jadi nggak boleh kawin cerai. Satu suami hanya boleh punya satu istri. Satu istri hanya boleh punya satu suami. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, seiman. Tidak boleh beda agama. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Tidak sejenis. Laki-laki harus menikah kepada perempuan. Dan yang keempat, memiliki komitmen untuk menjaga pernikahannya. Mulai dari diberkati di rumah Tuhan, diwakili oleh hamba Tuhan, oleh seorang pendeta atau seorang gembala, sampai nanti maut yang memisahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan Kristen. Diambil dari Injil Matius 19 ayat 6. Saya mengutip satu ayat saja Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu, Matius 19 ayat 6. Saudara bisa buka Alkitabnya atau catat aja ayatnya. Nanti saudara tinggal baca ulang kembali ya. Matius 19 ayat 6 dikatakan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin Bapak Ibu. Tapi ironisnya, di akhir zaman ini, mohon maaf nih, ada banyak orang Kristen yang kawin cerai. Kalau saudara ke pengadilan, saudara cek deh kasus perceraian. Banyak orang Kristen. Kok bisa ya Pak Gong? Iya kan? Banyak orang Kristen yang bercerai. Lebih-lebih lagi pendeta kawin cerai. Aduh, minta ampun deh. Tuhan mau datang saudara. Tanda-tanda Tuhan mau datang saudara. Orang udah berani melawan firman. Nah ini repotnya saudara. Iya kan? Ini repotnya nih. Tapi tugasku sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, lebih-lebih sebagai gembala sidang gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, pernikahan Kristen. 6 Juni 2021 adalah tema khotbah gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria. Bapak Ibu, saya berdoa kiranya rumah tanggaku senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kita menolak perceraian. Amin Bapak Ibu. Iya, ikuti kata-kata saya. Sebagai warga surga, saya punya iman, rumah tanggaku pasti diberkati Tuhan Yesus. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami sekeluarga menolak perceraian, menolak perceraian dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Matius 19 ayat 6. Ya kan saya baca-baca terus biar terngiang-ngiang di kuping saudara. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin Bapak Ibu. Tapi kan dia waktu pacaran Pak Gembala, ya ampun, romantis banget. Begitu menikah, ya Allah, singa Yehuda ternyata. Ribut terus, piring terbang. Anak-anak tiarap semua kalau piring terbang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Matius 19 ayat 6 mencatat, firman Kristus, Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Dulu Pak Gem, istri saya masih pacaran, waktu masih pacaran, ya ampun, lembut kali. Kayak bulu merantik lah lembutnya. Begitu menikah, ya Allah. Iya kan? Itu, aduh, pokoknya dia harus ngomong dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ngomong terus, bawel banget Pak Gem. Tukar tambah dah. Ya ampun, emang pegadaian Pak. Matius 19 ayat 6. Iya kan? Biar saudara ternyanyi di kuping saudara ini. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya mau bilang begini sama Bapak Ibu. Mohon maaf nih, bukan mau ngajarin, mau ingetin. Apapun persoalan dalam rumah tangga saudara, ingatlah selalu firman Tuhan. Amin. Karena perceraian bukan jalan keluar, tapi itu adalah jalan untuk menambah masalah baru. Jadi yang sekarang ini teruslah lanjutkan, jangan kawin cerai. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hati seseorang. Amin. Dan kau pun juga sanggup Tuhan ubahkan. Yang penting rendah hati datang sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Matius 19 ayat 6. Pernikahan Kristen, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana menjaga pernikahan Kristen agar tetap rukun sampai maut memisahkan Pak Gembala? Pertanyaannya sederhana kan begitu. Iya kan? Jangan ngomong sorga-sorga terus. Sesekali kita harus bahas urus rumah tangga juga. Amin. Iya, jangan ruang Maha Kudus terus kita bahas. Kawin cerai nggak ada guna, saudara. Bagaimana menjaga pernikahan Kristen agar tetap rukun? Iya kan? Sampai maut memisahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat minimal ada 3 langkah menjaga pernikahan Kristen. Langkah yang pertama, mohon maaf nih Bu, ibu-ibu di luar sana tolong dengar firman Tuhan ini. Mohon maaf nih. Langkah yang pertama untuk menjaga pernikahanmu adalah, yang pertama, istri tunduk kepada suami. Sama-sama katakan, istri tunduk kepada suami. Amin Bu. Amin ibu-ibu. Tunduk, bukan tanduk. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Petrus 3 ayat 1. Catat ayatnya, jangan hai ketawa-ketawa doang. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin Bapak Ibu. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tuh, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ibu-ibu, kalau suamimu pemabuk, tangannya keras, kakinya suka tunjang-tunjang, ya kan, pokoknya, aduh, waktu pacaran beda banget Pak Gem. Begitu udah menikah, tunjang sana, tunjang sini, pecahin sana, pecahin sini. Ya kan, tuh tukang selingkuh, tukang main sama cewek sana, cewek sini, katanya setia, dulu mah alim, seperti opa-opa Korea. Aduh, minta ampun, banyak ibu-ibu ditipu sama opa-opa Korea. Aduh, itu sinetron, ibu-ibu. Kau pandang aja lah suamimu. Istri tunduk kepada suami. Ternyata Bu, rahasianya supaya suamimu bertobat, kau tunduk kepada suamimu. Gimana pun firman Tuhan ini Pak Gem, suamiku udah jahat kayak gitu,
Kok disuruh pula aku tunduk? Loh, Alkitab katakan demikian, Bu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Keren kan, Bu? Jadi ketika ibu tunduk kepada suamimu yang begitu, sebutlah suamimu apa, tukang merokok kah, orangnya kepala batu kah, apakah, terserah saudara lah, pelit kah, kau sebutlah dalam hatimu, jangan kau kuat-kuat, nanti suamimu dengar ribut lagi habis dengar firman, ya kan? Bagaimanapun karakternya suamimu saat ini, mungkin dia berbeda waktu dia masih pacaran dulu, begitu sudah menikah, aduh minta ampun. Jangan-jangan iblis juga kaget lihatnya kan? Nggak hanya kau aja yang kaget, iblis pun kaget lihatnya. Tapi dengar baik, Alkitab katakan tunduk. Amin, ibu-ibu. Apa gembala cuma ngomong doang? Aku yang alami sakitnya tuh di sini. Kalau ibu-ibu curhat itu 3 jam nggak selesai, saudara. 1 Petrus 3:1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi oleh kelakuan ibu, gimana caranya Pak Gembala? Tunduk kata firman Tuhan. Jangan dilawan-lawan suami saudara, jangan dikotbahin. Jangan dikotbahin. Laki-laki itu gak suka dikotbahin, apalagi suamimu kepala batu, tengil, sok-sokan, kau khotbahin, pecah piring, saudara. Tunduk. Ketika kau tunduk, Tuhan bekerja. Ketika kau tunduk, kau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan suami saya. Saya sangat mengasihi suami saya. Saya menolak perceraian. Tolong Tuhan, berkati suami saya. Ketika kau disakiti, tapi kau membalas dengan kebaikan, percayalah, mujizat on the way ke rumah saudara. Amin, Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau ada masalah jangan dikit cerai aja kita. Dikit-dikit cerai aja kita. Aduh minta ampun. Ada masalah dikit cerai aja kita. Iya kan? Jangan begitu. Makanya nih buat anak-anak muda ini, pasukan-pasukan muda nih yang masih cinta-cinta monyet, ya kan? Putus cintanya tinggal monyetnya. Itu dia. Ya kau nggak usah banyak ngomong lah, ya kan, kau lihat aja bapak mama saudara, lihat begitu. Kalau dia cekcok masalahnya di mana sih? Makanya menikah itu jangan buru-buru, tapi jangan lama juga, ntar Tuhan datang, ya kan? Jangan lama-lama juga, tapi jangan buru-buru begitu. Makanya pacaran itu yang sehat, cari yang seiman, amin, tidak sejenis. Motivasi pacarannya harus benar. Begitu, jangan kacau-kacau begitu. Nah, ibu-ibu, suamimu itu bisa dimenangkan kata Alkitab, bukan dengan perkataanmu, tapi dengan kelakuan saudara. Amin. Ketika ibu-ibu disakiti, dijahati, dicurangi, pokoknya ya, kau diucek-ucek lah, kan bahasanya, diucek-ucek oleh suami saudara sendiri, tapi kau tetap tunduk. Dengar baik, Tuhan yang sanggup mengubahkan yang keras menjadi hati yang lembut. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi langkah pertama menjaga pernikahan sampai maut yang memisahkan, Bapak Ibu, seorang istri tunduk kepada suami. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Gak kedengaran aminnya. Ampun. Jadi seorang istri harus tunduk. Gak kuat aku Pak Geng. Panggil Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus kekuatan. Aku berdoa, ibu-ibu di luar sana. Bu, doamu penuh kuasa, Bu. Karena seorang istri itu adalah tiang doa bagi rumah tangganya. Jadi ketika kau tunduk, bukan hanya bicara tunduk secara fisik, ibu-ibu, tapi itu bicara tentang kekuatan doa. Doamu pasti didengar oleh Tuhan. Setiap tetes air matamu hari ini ditampung di kirbatnya. Amin, ibu-ibu. Ingatlah selalu, firman Tuhan berpesan, gak boleh cerai, hanya maut yang memisahkan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan Kristen, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya.
Amin. Terserahlah orang mau bilang, pendeta Krisma terlalu keras khotbahnya. Nggak keras, hatimu aja yang keras. Lembutkan hatimu sedikit biar masuk firman Tuhan ini. Amin. Iyalah, jangan ngomong surga terus. Pernikahan juga harus diurus. Jadi saya mencatat minimal ada 3 langkah menjaga pernikahan Kristen. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. 1 Petrus 3:1. Demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Yang kedua, ibu-ibu boleh bernafasnya lega. Udah selesai di khotbah. Sekarang buat bapak-bapak, jangan ketawa-ketawa aja kok Pak. Dengar khotbah ini Pak. Saya mencatat minimal ada 3 langkah menjaga pernikahan Kristen. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Yang kedua, suami menghormati istri. Amin Pak. Amin. Seorang suami harus menghormati istri. Ya tapi gimana ya Pak Gembala ya? Mentang-mentang istri saya gajinya lebih banyak dari saya, dia suka-sukanya aja di rumah ini. Iya kan? Enggak lah. Kalau tahu begini karakternya gue tukar tambah dah Pak Gem. Ya boleh begitu Pak. Gimana ya Pak Gem? Suami istri saya ini lebih dengar suara mamanya daripada suara saya. Kan saya sudah bilang Pak Gem, kita kalau sudah menikah harus keluar dari rumah, dari orang tuamu. Aku nggak mau tinggal di rumah orang tuamu. Tapi istri saya ini lebih dengar suara mamanya Pak Gem. Lebih baik kami cerai aja lah. Udah nggak cocok. Tapi anak udah 2. Tapi ngomongnya nggak cocok. Terus 2 ini siapa yang cocokin? Kan kau yang cucuk juga. Ya kan? Gimana saudara ini? Makanya buat suami-suami itu harus menghormati istri. Amin Pak? Iya. Ini buat laki-laki nih yang belum menikah. Kau jangan ketawa-ketawa aja kau nonton ini ya. Kau mikir sebelum menikah itu mikir. Oh ternyata nggak mudah menikah itu ya. Tetapi dengar baik. Menikah itu lebih indah daripada pacaran. Amin. Jangan terbalik. Ini buat yang sudah berumah tangga nih. Kalau kau berpikir, lebih indah ya pacaran daripada menikah. Imanmu udah salah di situ. Justru lebih bahagia lah itu sudah menikah. Amin. Seandainya aku dulu nggak nikah sama dia, nggak begini kejadiannya, nggak begini kejadiannya. Anak udah 2 nggak begini jadiannya. Terus siapa yang cucukin itu? Saudara ini kadang-kadang. Makanya kalau di Moria saudara diajari iman yang benar. Gak hanya ke sorga-sorga ruang makudus doang yang dibahas. Membumi, suami menghormati istri. Amin Pak? Amin. Iya. Kenapa saya harus menghormati istri saya Pak Gem? Bukan aku yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, Bu Gembala. 1 Petrus 3:7. Catat ayatnya Pak, 1 Petrus 3:7. 1 Petrus 3:7. 1 Petrus 3 ayat 7 demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat 7 demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Alkitab udah mencatat Pak, istri kita itu kaum yang lebih lemah. Gak peduli dia gajinya lebih banyak, gak peduli pendidikannya lebih tinggi dari kita, gak peduli tidak peduli apakah dia dari keluarga orang kaya daripada keluarga kita. Alkitab mencatat namanya perempuan, namanya istri, kaum yang lebih lemah. Makanya kita harus hormati. Kenapa kita harus hormati? Karena dia kaum yang lebih lemah. Dan yang kedua, kenapa kita harus hormati? Karena ini Pak, poin yang terakhir. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tuh, tanda seru. Bukan artinya marah-marah, tanda seru artinya penegasan. Lemah. Tuh. Udah dijelaskan, ditegasin. Jadi kalau ada tanda seru dalam Alkitab. Jadi makanya pendeta itu harus belajar, harus sekolah. Tapi sekolahnya yang jujur, jangan ditukang-tukangi. Supaya tanda-tanda baca dalam Alkitab kita itu ada maknanya. Tanda tanya, tanda seru, tanda titik 2, titik koma, kutip pembuka, kutip penutup, titik.
Nah, itu ada tanda-tandanya, ada tanda tanya, itu ada maknanya. Kalau tanda seru di Alkitab kita di ayat ini, 1 Petrus 3:7 ada tanda seru. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hidup lebih bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tanda seru. Bukan artinya marah-marah di sini, bukan, tapi itu penegasan. Sama-sama katakan penegasan. Iya. Jadi istri itu kaum yang lebih lemah, Pak. Nggak peduli dia mau gajinya lebih banyak dari kita, nggak peduli dia mau pendidikan lebih tinggi dari kita, tidak peduli mau dia berasal dari keluarga yang lebih kaya dari kita. Alkitab mencatat dia kaum yang lebih lemah. Udah, jangan kau lawan firman. Jadi hormati istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris tuh. Teman pewaris dari kasih karunia. Jadi kalau kau bisa menikah, ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana yang menyaksikan khotbah ini, kalau kau sudah pernah diberkati oleh Tuhan, itu kasih karunia. Karena ada orang, mohon maaf, belum menikah sampai sekarang. Tapi kalau kau bisa punya suami, bisa punya istri, itu kasih karunia. Dan Alkitab katakan suami istri teman pewaris kasih karunia. Amin. Nah, ini saya harus sampaikan ini supaya jangan saudara itu tak kemana-kemana pun imannya. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya, ini Pak, poin yang terakhir ini, supaya doamu jangan terhalang. Amin Pak. Jadi hormati istrimu. Menghormati istri itu nggak boleh ditunjang-tunjang istrinya. Menghormati istri itu nggak boleh pelit. Ini buat suami-suami yang pelit panas sama istrinya, bertobatlah Pak. Sama istrimu aja kok pelit, apalagi kasih persembahan. Nggak tahu lagi lah aku bah. Kalau sama istrimu aja kok pelit, apalagi kau kasih persembahan ke gereja. Iya kan? Makanya semuanya dimulai dari rumah. Nih Pak, semua mulai dari rumah. Nggak usah kau mimpi-mimpi jadi pemimpin hebat. Kalau kau kawin cerai, nothing you are. Ya kan? Udah pakai bahasa Inggris lagi. Nggak ada gunanya. Ya kan, kau punya iman jadi ini, jadi itu, tapi istrimu banyak. Nggak jadi teladan kau kayak gitu. Makanya anak-anak Tuhan ini tolonglah. Kau jangan pacari orang karena mukanya mirip opa-opa Korea, jangan. Muka ganteng itu nggak bisa beli token listrik, nggak bisa. Pakai duit. Artinya apa? Lu cari yang bertanggung jawab. Imannya kepada Kristus, sayang sama keluarga, punya pekerjaan tetap, sehat, gitu. Jangan ganteng banget, manis banget, cute. Nanti kau udah menikah, bayar kontrakan, ditagih. Emang ibu kontrakan bilang, lu cute banget suami lu, free setahun ya? Kagak dong, bayar. Kalau enggak telat usir, ya kan? Saudara ini. Yang main-main saudara, ya kan? 1 Petrus 3:7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ayo Pak, bijaksana lah Pak. Jangan pelit. Sama istri aja pelit, gimana ngasih persembahan? Ya ampun dah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah Pak, kalau kau doa itu ngeri loh Pak, doamu terhalang, ngeri. Makanya kita harus hormati istri supaya doa kita nggak terhalang. Amin bapak-bapak. Amin. Nggak ada yang amin. Iya kan. Jadi buat bapak-bapak di luar yang menyaksikan khotbah ini, aku pesan nih, kau hormati istrimu. Amin Pak. Karena dia kaum yang lebih lemah. Jangan pernah bapak-bapak di luar sana punya pikiran, dia kan dari orang kaya, biarin aja, nggak bisa. Harus hormati istri. Amin. Iya. Apalagi kalau dia sudah karuniakan saudara itu anak-anakmu lahir dari rahimnya, iya kan? Maka kadang-kadang saya heran loh kalau ada orang tuh laki-laki itu tega gitu kawin cerai itu. Apa lah isi hatinya itu ya? Ini buat di luar sana ini yang kawin cerai bertobat lah, kok kembali ke istri pertama lah, nggak guna kok ngomong apapun, nggak guna, percuma you ngomong mah. Sorry ya saya harus ngomong ya, saya harus ngomong ini. Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah mengingatkan buat bapak-bapak yang kawin cerai bertobat. Amin. Bertobat, nggak guna kok ngomong apapun, nggak guna. You kalau kawin cerai nggak guna, tobat. You kembali ke istri pertama.
Amin. Iya. Udah yuk, nggak usah banyak ngomong, yuk bertobat aja sudah. Kasih teladan. Nggak guna yuk ngomong sana ngomong sini bela diri, nggak guna yuk bela diri. Yuk urus istri yuk baik-baik. Ya kan, saya doa ini berumah tangga yang sempat bercerai, jatuh dalam dosa, pengampunan masih ada. Kau tinggalkan istrimu yang pertama, kau kembali yang sekarang kau kembali ke istri yang pertama. Itu yang benar. Tidak ada bekas anak. Ya udah, aku bawalah anakmu yang dari istri kedua ketiga itu bawalah. Tapi harus kembali ke istri yang pertama. Itu yang benar. Udah nggak usah ngomong yang aneh. Kau baca Alkitab bebas lah. Saya kadang-kadang lihat orang itu kok kebangetan ya. Dia pikir ini, makanya ini buat saudara itu harus punya iman yang benar. Jangan kau kira kau udah percaya Yesus, kau udah dibaptis selam, terus kalau kau jatuh dalam dosa kau nggak dihukum. Siapa bilang? Kau baca Alkitab, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin Bapak Ibu? Iya. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Artinya bisa hilang keselamatanmu kalau kau nggak kerjakan sungguh-sungguh. Bagaimana mengerjakannya? Teruslah melekat kepada firman Kristus. Amin. Setelah kita bersatu dengan tubuh darah Yesus, kita kerjakanlah keselamatan itu dengan hidup benar dimanapun kita berada. Gak boleh sakiti hati siapapun. Bertobatlah. Amin Bapak Ibu? Iya. Ini makanya saudara tuh, saya nggak mau bodoh-bodoh jemaat, tipu-tipu jemaat, dibisik-bisik Tuhan, nggak penting juga gitu ngomong. Ya kan, nggak boleh kita tipu-tipu jemaat. Makanya buat saudara ini, buat laki-laki yang kawin cerai bertobat kau cepat. Bertobat bukan hanya aku sudah bertobat, nggak hanya gitu doang. You harus kembali ke istri yang pertama, itu yang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pernikahan Kristen. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana menjaga pernikahan Kristen Pak Gem agar tetap utuh sampai maut memisahkan? Yang pertama, istri tunduk kepada suami. 1 Petrus 3 ayat 1. Yang kedua, suami menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Yang ketiga, ini yang terakhir, ya kan? Setelah istri tunduk sama suami, suami menghormati istri. Yang ketiga, suami dan istri sepakat dalam doa. Amin. Sama-sama katakan suami dan istri sepakat dalam doa. Amin. Jadi kalau suami istri itu sepakat dalam doa, saya percaya dia juga akan sepakat dalam hal-hal yang lain. Mungkin ada argumentasi, ya kan, perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi kalau pikiran kita sehat, jernih, pendapat istri apa, pendapat suami apa, coba dihitung, diukur mana yang lebih baik, maka akan mencapai titik kesepakatan. Amin. Nah, kalau suami dan istri itu sepakat dalam doa, saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Pemulihan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ikuti kata-kata saya, suami dan istri harus sepakat dalam doa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mami itu Ibu Gembala, Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, haleluya. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, 2 orang itu bicara apa? Suami, istri, keluarga. Amin. Jadi suami istri harus sepakat dulu meminta apapun. Saya dan Ibu Gembala dulu sepakat untuk berdoa minta rumah ini. Berdoa 2009. Saya kredit rumah kami ini 2009 mulainya. Rumah ini dibangun dari 2008 rumah ini dibangun.
2007 udah mulai keruk-keruk, ukur-ukur. Tadinya ini rumahnya belum nggak dijual, mau dipakai sendiri sama yang bangun. Nah, saya datang sini udah lagi finishing, ngecat gitu. 2008 bulan-bulan November lah, 2008 November ini sedang finishing lah cat begitu. Dan rumah ini nggak dijual, memang mau dipakai begitu. Saya sama ibu gembala, memang masuk gang rumahnya, masuk gang rumah ini. Tapi kemampuan kami bayarnya cuma ini, saudara. Kredit belinya gitu, kredit 15 tahun rumah ini. Terus dari 2000 kami doa tiap malam, doa sepakat gimana sayang, tapi jalannya masuk gang, nggak apa-apa pi, masuk gang aja dulu rumah kita, yang penting rumah milik sendiri, kredit begitu. Nah, terus orang bank datang, appraisal itu ngecek dulu kualitas bangunannya, legalitas tanahnya, cek sama di appraisal lah ya, sama pihak bank begitu. Sebelum akad itu baru suratnya datang, baru bayar kita bulan depannya begitu, cicilan pertama. Saya berdoa terus sama ibu gembala, tapi ini nggak dijual rumahnya. Kami sepakat, Tuhan kami minta rumah ini dong yang di Gang Kenanga begitu. Doa tuh dari November, Desember. Ini adalah kado, bukan kado sih, berkat dari Tuhan di 2008 Desember 2008. Saya dan ibu gembala waktu itu masih doa, terus kami doa gandengan tangan. Tukang lagi tidur, kami diam-diam di depan naik motor, tumpang tangan begitu. Tukangnya masih ada di sini waktu itu. Terus akhirnya doa, WA pertama di SMS dulu. Dulu BBM, belum ada WA kan, 2008 belum ada WA, masih BBM dulu. Saya BBM yang punya, nggak dijual Bang Kris. Terus doa lagi, sepakat Tuhan, berdua kan dengan tangan, sepakat sama istri, nggak dijual. Ada sekali sekitar 20 kali saya BBM Bapak Ibu di waktu yang berbeda, tapi dari November sampai akhir Desember 2008. Akhirnya singkat ceritanya itu mau dia, dan Tuhan buka jalan begitu. Wah, puji Tuhan, senangnya minta ampun. Jadi kami pindah dari kontrakan. Saya gini-gini pernah ngontrak juga, jadi saya tahu rasanya ngontrak, ditungguin sama ibu kontrakan, belum bayar kontrakan, tahu rasanya begitu. Jadi kami masuk rumah ini 1 tahun 3 bulan, saya ingat banget itu, nggak ada kursi di rumah, jadi melantai, nggak ada duit lagi, ya kan. 1 tahun 3 bulan tuh melantai, nggak ada kursi. Hanya ada tempat tidur, nggak ada kursi. Udah 1 tahun nabung lagi begitu. Jadi sepakat. Rumah inilah buktinya, saudara. 2009, 15 tahun ya, Bu ya? 15 tahun kami kredit Bapak Ibu. Udah lunas belum? Nanti ya 2024. Ya kan? 2009 tambah 15 ya, hitung sendirilah. Begitu. Makanya puji Tuhan, bisa jalani terus. Sepakat. Kata kuncinya sepakat, sama-sama katakan sepakat. Sepakat dalam doa. Begitu juga nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang program anak atau sedang hamil sekarang istrinya. Suaminya maunya anaknya laki-laki, mamanya maunya anaknya perempuan. Wah, nggak, udah beda tuh. Hati-hati. Nanti anakmu keluar begini lagi. Nangis-nangis kau, ya kan? Kalau udah kayak gitu lahir, gimana? Makanya sepakat dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan berikan kami anak apa, laki kah? Sepakat. Atau enggak perempuan, sepakat. Atau berserah sama Tuhan, terserah Tuhan yang pilih. Nah, itu lebih baik. Jangan nanti maunya laki, taunya lahirnya perempuan. Repot lah saudara, ya kan? Saudara langsung cerai lagi. Aduh, minta. Kenapa sih orang Kristen itu gampang sekali mengucapkan cerai? Tapi kalau pacaran manis-manis semua. Iya kan, makanya bimbingan pranikah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria 3 bulan. Bimbingan pranikah, biar saudara tahu, 3 bulan bimbingan pranikah di Moria.
Iya, jangan main-main menikah ini. Kita punya tanggung jawab moral sebagai gembala yang memberkati pernikahan. Gak hanya diberkati begitu, saudara. Jadi ada tata kerama hidup ini. Amin. Suami dan istri sepakat dalam doa. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah suami dan istri sepakat dalam doa. Tema khotbah Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Minggu 6 Juni 2021 adalah pernikahan Kristen. Sama-sama katakan pernikahan Kristen. Diambil dari Injil Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana menjaga pernikahan Kristen agar tetap rukun sampai maut memisahkan, Pak Gembala? Ada 3 langkah. Yang pertama, istri tunduk kepada suami, 1 Petrus 3:1. Yang kedua, suami menghormati istri, 1 Petrus 3:7. Dan yang terakhir, suami dan istri sepakat dalam doa, Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Kristus. Hidup kami berbuah, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menerima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Urapi kami semua, tuntun hamba-Mu Roh Kudus untuk membawa sidang jemaat Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan lebih dari 2010 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersuka cita, kita diingatkan kembali, oh iya, tubuh Kristus, Tuhan Yesus sudah mati bagi aku, tubuhnya hancur di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, untuk memulihkan keadaanku. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Bagianku menjaga tubuh ini karena tubuh ini adalah bait Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus telah berartikan di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Berkat tubuh Kristus kami sehat sempurna, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Bagianmu, bagianku adalah mengerjakan keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Tetaplah hidup benar, tetaplah berakar dalam firman Kristus, tetaplah jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Hidup kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus segala kelemahan di tubuh kami, bahkan segala kegagalan dan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya dengan iman, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus. Mari angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua Bapak Ibu, ikuti kembali doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari Minggu 6 Juni 2021, minggu pertama di bulan yang baru ini. Kami boleh menerima tubuh darah Yesus dan juga telah mendengarkan firman Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami telah disucikan, telah dikuduskan, telah disempurnakan oleh darah Yesus. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Kemanapun kakiku melangkah, senantiasa tanah yang diinjak, tanah itu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup kami berdampak bagi sesama, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Kristus. Kita juga sudah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah GBI Moriah minggu depan, sepanjang minggu depan, yaitu renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat live Facebook. Ibadah keluarga Moriah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 jam 19.00 WIB via Zoom. Dan ibadah raya online GBI Moriah minggu depan tanggal 13 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus live Facebook. Bagi putra-putri Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom dapat dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda silakan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi GBI Moriah. Visi GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan untuk sementara waktu persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, dan toko. Percayalah Tuhan Yesus pasti menyertai dan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Pengumuman yang kelima, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saya ingatkan kembali sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, mengingatkan Bapak Ibu seluruh jemaat dan pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya serta saudara yang berteman di Facebook saya agar kita mengikuti protokol kesehatan. Khususnya di DKI Jakarta 5 Juni 2021 kemarin BNPB mengumumkan
penambahan sekitar 1.317 pasien baru COVID-19. Kemudian di Palangkaraya ada 90 orang penambahan jumlah baru pasien COVID-19. Jadi saya berdoa Bapak Ibu semua tetap sehat, kuat, umur panjang, dan kita semua juga mengikuti protokol kesehatan. Amin Bapak Ibu. Kita harus jaga diri kita. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Amin. Kemudian kita cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Sering-sering aja lah di rumah. Kalau nggak terpaksa keluar rumah, udahlah, ya kan. Nanti yang rugi semua kita rugi gitu. Bukan hanya kau aja yang masuk Wisma Kemayoran, tapi kan saudara udah nularin yang lain. Kasihan juga dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tim medis, ya kan, mereka kan tinggalkan keluarganya hanya untuk ngurusi saudara yang kena COVID begitu. Kasihan lah, kita itu harus gimana ya, harus sadar lah gitu. Kalau kerja terpaksa keluar gara-gara harus cari makan, seperti jemaat gereja GB Moria itu yang ojek online, ya udah mau nggak mau harus pakai masker, cuci tangan, harus, ya saya ingatin berulang-ulang lah, saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu terpelihara sempurna, apa yang dikerjakan Tuhan berhasil, amin. Ya kan, ada yang harus keluar rumah untuk kerja, kalau nggak bisa makan begitu. Saya maklum juga, mengerti lah kondisi, tapi ya berulang-ulang sebagai gembala saya ingatin, ayo jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah saudara. Sapa-sapanya nanti ya setelah doa berkat. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Di penghujung ibadah ini kami berdoa syafaat bagi seluruh nama yang mengikuti ibadah online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, baik yang live streaming maupun nanti yang offline jam berapapun, semuanya diberkati, semuanya dilawat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imannya berakar, melekat kepada firman Kristus, berbuah, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa buat Ayah Gebi, Om Hesa Rumondor, bersama dengan Bunda Gebi, Rina Lorencia, diberkati oleh Tuhan. Gebi bersama Mika Chan juga diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini, tetap sehat, kuat, umur panjang, usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat kakak Christine Yakoba bersama dengan suami, diberkati oleh Tuhan Yesus. Mama Ade bersama dengan Bang Wahyu, Kiko, Niko, diberkati oleh Tuhan, tetap sehat, kuat, umur panjang. Oma Lena diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mama Jenny juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Mama Cia, Papa Cia, Priscilla, Mama Priscilla yang ada di Palangkaraya. Tolong Tuhan berkatilah rumah tangga ini. Tuhanlah yang membalas kebaikan mereka ribuan kali ganda. Jerilah mereka melayani pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang membalas dalam nama Yesus. Ibu Tata, Patricia Tundan yang ada di Bogor bersama dengan abang kami, suaminya, bersama dengan putranya, semuanya diberkati, sehat selalu, umur panjang. Bu Tata sehat, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membalas kebaikan mereka, mendukung gereja GB Moria ribuan kali ganda, Tuhan yang membalasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tambi, tetap sehat. Oma di Bogor, kami percaya Oma dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Mama Hakim Beatrix Junita Mai, kami berdoa, terima kasih Tuhan telah menjawab. Mama Beatrix, Mama Hakim Beatrix Junita Mai dipromosi menjadi wakil ketua pengadilan yang ada di Manado. Kami doa perjalanan serahkan ke dalam tangan Tuhan agar dari Malang pindah ke Manado. Kami doa Mama Beatrix tetap sehat, kuat, umur panjang. Minggu-minggu ini sedang proses perpindahan barang-barang. Kami berdoa semuanya lancar, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat Letahan Tambunan bersama dengan Boto Rosma, Mama Monik, diberkati Tuhan rumah tangganya. Tuhan yang membalas kebaikan mereka ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa agar siapapun yang mendukung gereja GB Moria, Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Ibu Catherine Natalina bersama dengan suami diberkati. Kakak Yulite Tundan bersama dengan keluarga juga diberkati di Cibubur.
Tambi, orang tua mereka semua sehat, umur panjang. Anak-anak mereka sus berhasil diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat Boto Sandra Sigumonrong bersama dengan keluarga, kedai kopi Horja Siantar juga diberkati oleh Tuhan. Boto kami Eli Berkita Buru Purba bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Inang Hot Maudor Matondang di Ciracas, Jakarta Timur diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat Ito Yohana, Tuhan Kau tahu hambamu ini sedang merintis usaha jualan kue, kiranya Tuhanlah yang memberkati jualannya, dagangannya, diberikan damai sejahtera, sukacita, semangat, dan keberhasilan serta keberuntungan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, berkatilah gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria. Kiranya Tuhan berikan tempat ibadah milik sendiri, baik di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup sediakan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu Moria Kids. Kami percaya iman mereka bertumbuh dalam kasih karunia Kristus, berakar dalam firman Kristus, hidup mereka boleh berdampak bagi generasinya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati guru-guru sekolah minggu, diberikan urapan yang baru, hikmat yang baru dalam mengajar adik-adik sekolah minggu dengan kesabaran dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun Kau berada, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria Minggu 6 Juni 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini saya mau sapa-sapa dulu siapa saja yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Salam Bung Mazmur di Palangkaraya. Saya ulangi kembali, Inang Hot Maudor di Ciracas, Jakarta Timur. Tuhan berkati. Le Henry di Kasongan bersama dengan Mama Kapitong. Tuhan berkati. Ibu Yohana Hasnaiti, Mama Ervan di Palangkaraya. Tuhan berkati. Salam Barigas. Wih, luar biasa. Mama Bos Natalin Flo, welcome home. Udah sampai di Palangkaraya nih. Ibu Natalin Bos, Natalin Flo. Sudah baku dapa ya sama Papa Bos ya. Iyalah, tinggal lama-lama suami. Aduh kasihan gara-gara Covid. Baru pulang dari Amerika ibu ini, keliling-keliling 3 bulan di Amerika, ke New York lah, kemana-mana lah. Kagak, anaknya kerja di sana. Ibu Natalin Flo itu yang punya travel flow di Palangkaraya Bapak Ibu. Iya, 3 bulan anaknya ada kuliah di sana, kerja di sana. Putrinya, gitu. Tinggal 1 sekarang, 1 lagi ikut pulang. Udah ibu ya, baku dapat sama bapak ya, luar biasa. Ya, biasanya suami itu kalau udah
ketemu istri senang, bahagia. Biasanya ibu minta apapun dikabulkan. Ibu Natalin Flo. Tuhan berkati ya Bu. Salam buat Bapak sama adik-adik di rumah ya. Sama Tambi, Bue, semua di Palangkaraya. Tuhan berkati. Salam dari Pendeta Kris Purba yang ganteng gitu ya. Mang Jonggi, kemana aja Mang Jonggi? Shalom Medan, anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Nah ini dia orang Medan. Horas Medan, Tuhan berkati Mang Jonggi, saya selalu umur panjang ya. Puji, salam buat Inang sama keluarga di Medan, Sumatera Utara. Mama Monik, Tuhan berkati di Muara Angke. On the way ya, kiriman buat kemarin bapaknya. Si Tahan ulang tahun semalam ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kemarin Laitahan Tambunan ulang tahun Papa Monik, kami berdoa Papa Monik menjadi suami yang takut Tuhan, lemah lembut, diberkati Tuhan, sukses berhasil dan murah hati kepada istri, kepada sesama, kepada anak-anak, dan menjadi teladan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya. Kiriman dari Bu Gembala on the way ke rumah kalian. Tadi Bu Gembala kirim lauk sedikit, ada lauk dikirim buat makan siang kalian nanti ya. Makan siang apa makan sore ya, tergantung abang Grabnya. Karena nitip ke Bang Grab. Tuhan berkati ya Boto ya. Boto Sigumonrong di Siantar. Ini Siantar nih. Siantar, Hora Siantar. Aduh luar biasa. Salam buat abang di rumah ya, sama adik-adik. Luar biasa. Bu Tata di Bogor, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Salam buat abang, adik-adik sama Tambi ya. Boto Eli Berita Bodo Purba, diberkati oleh Tuhan selalu. Amin. Firman-Nya semakin meneguhkan arti pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Memang benar. Mazmur 128 ya Boto ya. Kalau suami takut Tuhan dan istri jadi tiang doa, maka keluarga tersebut akan diberkati dalam segala hal. Amin, 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 amin. Tuhan berkati ya Boto ya. Ini kayaknya kode ya. Kasih tau sama Lai ya kode. Boto mau minta tas atau minta apa? Kak Emma, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Kak Emma. Luar biasa Kak Emma, diberkati Tuhan. Kak Emma diberkati Tuhan, sehat selalu, jantung sehat, paru-paru sehat, pencernaan sehat, ginjal sehat. Kami berdoa Kak Emma diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil. Kamar kosnya terisi minggu-minggu bulan ini. Tuhan kirimkan orang yang mau ngekos di tempatnya di daerah Depok dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Kak Emma. Salam buat keluarga. Nona Praise Gabriel. Nona Gabriel, Tuhan berkati di Manado ya. Luar biasa. Manado. Ibu Gabriel. Ini anaknya udah besar-besar. 1, 2. Ini si abang. Salam buat abang ya Bu. Ibu Gabriel, salam buat abang ya. Buat suami ya. Salam dari kami di Gang Kenanga. Dari Gang Kenanga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Manado Mi. Manado tuh. Manado. Kapan kita ke Manado Mi? Nabung dulu. Aduh Manado enak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Manado, coba ke Manado ya. Makanannya enak-enak. Pokoknya kalau pesen ikan bakar atau ikan apapun, pasti sayurnya kangkung ya Mi ya. Kangkungnya tuh enak. Aku coba di sini, kalau masakanku sih enak, masakan istriku juga enak. Tapi lebih enak makan di Manado. Jadi maunya kita masak di sini, makan di Manado mungkin enak, beda kali ya. Manado tuh nanti ya, ada berkat Tuhan, pengen Manado ya. Luar biasa. Nainggolan Ervina, Tuhan berkati. Kakak Nainggolan Ervina. Salam buat abang ya di Bekasi ya. Kakak Nainggolan Ervina, Tuhan berkati ya. Salam buat adik-adik di Bekasi. Ibu Yuli Kaligis di Cikarang, Tuhan berkati. Ito Kezia Heswell. Nggak pelayanan. Ito Kezia nggak pelayanan hari ini. Apa sore kali ya pelayanan ya. Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga. Ini notaris nih. Tuhan berkati Ito Kezia sebagai notaris, sukses selalu, umur panjang dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Ito Kezia, sukses notarisnya. Bu Rismawani Boru Purba, mamanya Eca. Bogor. Jalan terus. Jalannya ke itu, Istana Bogor.
Kalau ketemu Pak Jokowi salam ya. Salam dari pendeta Kris Boba yang ganteng bilang. Wih. Kata Pak Jokowi, siapa itu orang? Ibu Rara, Mama Bos gimana? Aman? Doa dulu buat Ibu Rara. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Ibu Rara. Tuhan tolong Ibu Rara tetap sehat, kuat, umur panjang. Bersama dengan Pak Abraham dan putrinya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Sukses berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati Ibu Rara, selamat hari Minggu, happy Sunday, sarangeo, salam buat Pak Abraham ya? Pak Abraham. Ibu Guru happy Samosir. Ibu Guru ini, Tanjung Batu. Ibu Guru, selamat hari Minggu Ibu Guru Naburju. Salam buat abang di rumah sama adik-adik ya. Kita doa Ibu Guru jadi kepala sekolah. Amin. Iya, suami istri jadi kepala sekolah boleh dong. Oh gitu. Tapi sekolahnya beda. Sekolahnya beda lah. Masa satu sekolah dua kepala sekolah kan lucu ya kan. Ya kali, satu kepala sekolah SD, satu kepala sekolah SMA, tapi satu yayasan. Enggak, ini PNS. Oh. Iya. Mereka dua-duanya PNS. Salam buat keluarga di Tanjung Batu. Kapan aku terakhir pulang Tanjung Batu Lama sekali aku ke Tanjung Batu. Nanti aku ke Tanjung Batu. Tenang aja ya. Lagi nabung. Kalau ke Tanjung Batu harus ke bawah, ya kan. Food court, ada tempat makan yang di bawah. Oh iya. Nah, ada dekat lapangan ya. Dekat pelabuhan. Yang lapangan itu. Ke lapangan juga ada food court gitu, enak lah. Tuhan berkati ya, Bu Guru Naburju, salam buat abang. Kita doa dua-duanya nanti jadi kepala sekolah. Kan Ibu Turi kepala sekolah, SMA 5 Kundur. Ibu Turi itu. Ito Catherine, Tuhan berkati. Di Siantar, salam buat lay polisi ya, suaminya polisi. Oh. Ito Catherine. Banyak juga orang Siantar ya, luar biasa orang Siantar ini. Aku juga udah lama gak ke Siantar. Nanti pokoknya kalau aku ke Siantar aku kasih tahu. Kasih tahu aja. Pokoknya nanti kita ke Siantar. Harus mampir ke kedai kopi Horja. Itu dia. Itu Natalia Sihotang, Tuhan berkati. Itu Natalia Sihotang, Tuhan berkati ya. Itu Natalia ya, selalu ya. Koko Puminto di Cinere, Tuhan berkati usaha martabaknya ya kok. Ini jemaat Cinere loh nih. Baik banget ini. Dulu saya dijadwal di Cinere jam berapapun datang ini orang. Luar biasa loh. Makasih banyak ya kok. Jam 1 siang datang. Jam 4 sore jadwalku datang. Perhatiin, ada beberapa tuh jemaat tuh. Jadi berkat. Kok jadi berkat ya kok. Tuhan berkati ya kok. Abang Weli Roberta, luar biasa. Abang Weli, ayo kirim CV. Abang Weli, WL, udah kirim CV lah, kirim apalah, aduh kasihan. Indah pada waktunya bang, pasti jadi pengkhotbah. Sabar Jo, doakan Moria besar. Iya dong, kalau gereja Moria besar kan nanti butuh pengkhotbah, ya kan? Tenang saja, setiap perkara kecil pasti akan Tuhan tambahkan perkara yang besar. Artinya Moria masih kecil bang. Pasti akan besar. Amin. Adik Maudi, kontrakan baru sekarang ya mereka ya. Doa buat adik Maudi. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik Maudi bersama dengan Ray. Adik kami diberkati rumah tangga muda ini. Sehat selalu, umur panjang, apa yang dikerjakan berhasil. Berikan waktu kepada hamba dan istri untuk ngurapi rumah kontrakannya di Bogor. Dalam nama Yesus kami percaya. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati adik Maudi, salam buat Ray ya. Tuhan berkati ya. Sehat selalu ya. Mama Kapitong Teduh di Handayani, selamat jaga hari Minggu nih. Di LP Kasongan, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkatilah Mama Kapitong, saya selalu umur panjang dalam nama Yesus. Amin. Veronica Sweet siapa nih? Medan. Tuhan berkati Ito kami Veronica Sweet. Namanya Veronica. Tuhan berkati Ito Veronica, tetap sehat, kuat, umur panjang, apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Ito Veronica.
Jadi Facebook saya, khotbah saya ini live di Facebook Bapak Ibu. Saya bikin umum, gambarnya gambar dunia gitu, publik. Jadi siapapun, sekalipun nggak berteman di Facebook saya, masih bisa menonton live-nya. Begitu. Kalau udah offline saya nggak tahu masih bisa apa enggak. Tapi kalau saudara nggak bisa nonton offline, saudara bisa nontonnya di YouTube. Karena ini habis ini aku upload di YouTube biasanya. Paling lambat Senin. Ya kan namanya kuota terbatas Bapak Ibu. Jadi nunggu tengah malam. Ya jam-jam 12:30 lah saya upload supaya cepet dia. Kalau siang kayak gini ngupload di YouTube. Makanya saya nggak mau khotbah di YouTube. Kasihan nanti kuota Bapak Ibu lebih besar kuotanya daripada di Facebook. Gitu. Makanya saya cari yang murah-murah lah biar saudara juga nggak jadi, saya nggak mau jadi beban buat Bapak Ibu. Makanya persembahan cukup dengan doa karena kan saya tahu kondisi ekonomi juga lagi begini toh. Kalau taruh di YouTube kan ada yang tanya kenapa sih Pak Ageng kok di YouTube aja online? Kan udah 1000, puji Tuhan sih udah 1140 subscriber saya udah bisa live streaming. Cuman saya nggak mau. Gitu. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya tahu nanti saya tahu lah ukur-ukur jemaat saya kan, jemaat Moria kan maksudnya ya kasihan nanti kuotanya habis gitu. Kita aja kadang-kadang mati mendadak ya kan. Puji Tuhan lancar terus. Kemarin 2 berkat nggak sempat. Lagi 2 syafaat mati gara-gara habis kuota. Tadi pagi aku udah isi kuota turbo ya kan biar banyak biar lama juga gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus tetap semangat, tetap sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak buat dukungannya Bapak Ibu. Dan saya berdoa kita semua tetap sehat, umur panjang, diberkati Tuhan, kemanapun berada diberkati, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, Mama Ical baru WA. Salam Pak Agam, terima kasih untuk doanya. Aku sudah mulai bekerja hari Senin. Wah, besok ke 7 Juni ya. Besok mulai kerja. Yuk kita doa Mama Jenny, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menjawab doa-doa Mama Jenny, doa-doa kami semua. Mama Jenny mulai besok Senin akan kerja di tempat yang baru. Tuhan berikanlah Mama Jenny semangat, kekuatan, kesabaran, dan apa yang dikerjakan, dimanapun posisi yang dipercayakan perusahaan kepada Mama Jenny, kiranya Tuhan yang menuntunnya, memberkatinya, membuatnya berhasil, dan Mama Jenny boleh jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Selamat ya Mama Jenny, Tuhan berkati ya. Dadah. Luar biasa Mama Jenny dapat kerjaan. Mama Jenny itu ada 2 minggu yang lalu minta doa. Coba kita doa 2 minggu lalu, tapi nggak hanya sekali itu aja, terus tiap malam saya doain. Makanya Bapak Ibu kalau mau minta pokok-pokok doa, tulis aja di komen ya kalau mau minta didoain. Saya nggak doanya sekali aja, tiap malam saya doain. Makanya saya tidur agak malam, jam 1, jam 2, karena doain Bapak Ibu semua, pokok-pokok doanya banyak. Tapi nggak jadi beban, itu tugas kita sebagai gembala. Begitu, gembala itu nggak boleh banyak tidur. Kalau banyak makan boleh, tapi nggak boleh banyak tidur, karena kan harus doain. Enggak lah, harus jaga kesehatan juga. Nanti banyak makan cepat mati lagi kan. Ngeri, tugas kan masih panjang. Ya memang hidup dan mati Tuhan yang tentukan, tapi kita tidak boleh mendahului Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Kita berdoa sama Tuhan, belas kasihan Tuhan ada pada kita. Kita bisa umur panjang, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sudah disapa-sapa. Horas Majua-jua itu Herlina Surbakti di Sidikalang. Salam buat Le Polisi ya, Polres Sidikalang. Ini Sidikalang. Luar biasa. Perawat itu ini. Kopi Sidikalang, enak-enak itu. Kapan-kapan aku pesen deh. Tapi udah bisa pakai Tokopedia juga bisa, pakai Shopee juga bisa. Jangan repotin orang. Bapak Ibu jangan repotin orang ya hidup ini ya. Saya minta tolong ini. Saya pesan nih. Jangan repotin orang kalau hidup itu. Jangan nyusahin hidup orang. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin. Amin? Iya, jangan nyusahin. Kita itu nggak boleh nyusahin orang. Kita harus jadi
jadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua sudah disapa-sapa. Terima kasih banyak buat waktunya. Sampai baku dapa hari Rabu ya. Sampai jumpa hari Rabu jam 9 pagi live streaming Facebook Kris Konali Purba.